Mudah dipaham kira-kira? Jadi kembali lagi ke asal masalah. Kalau seandainya kita sholat di masjid itu tetapi berbeda apa namanya nih, masalah furu'iyah, masalah syariatnya, furu'iyah cabangnya, walaupun banyak, maka kita lebih baik berjamaah dengan yang sama kita furu'iyahnya walaupun jamaahnya sedikit. Udah dipaham kira-kira? Baik, selanjutnya. Imam apabila jamaahnya banyak itu imamnya terlalu cepat dalam bacaan sedangkan makmum bacaannya lambat yang sekira-kira sama makmum tidak bisa membaca sempurna Fatihah. Kalau imamnya terlalu cepat 120 km per jam, ngebut banget. Cepat banget. Bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Ini bukan sultum, salat taraweh 10 menit. Sultum, salat taraweh 7 menit. Salat apa itu 7 menit? Dada ngawur itu. Itu tidak sah salat seperti itu. Dada tumakninanya, at-tahiyyatul mubarakatuh salawat, dada juga. Baca Fatihahnya kayak dikejar mama nenek lampir. Amin kata jamaahnya, saking cepatnya. Cuman yang namanya orang awam, apalagi orang nggak ngerti ilmu syariat, nggak ngerti ilmu fikih, biasanya kalau imamnya cepat rame di situ. Apalagi saat tarawih, situ katanya imamnya cepat, enak situ, cepat selesainya. Anak-anak yang hawa-hawa ini, yang nggak ngerti-ngerti ini ikut sholat di situ. Padahal nggak sah sholat seperti itu. Lebih baik kita sholat yang tumakninahnya benar, bacaannya bagus, ya, walaupun jamaahnya sedikit. Udah dipaham kira-kira? Itu kekanakan tuh begitu tuh. Ibu-ibu sama aja, anak muda atau apa gitu ya. Di sana imamnya cepat, sholat di sana aja katanya. Padahal bedanya cuma 2-3 menit aja atau 5 menit paling banter. Di sini jam selesainya jam 9:10. Di situ selesainya jam 9. Pilih jam 9 dia. Nah, tapi ada juga jamaah ya. Nggak tahu sekarang masih ada enggak itu ya. Ada kalau sholat tarawih itu di Balikpapan ini saya tidak sebutkan namanya. Kalau sholat tarawih dulu nggak tahu sekarang ya. Rumahnya besar. Jadi kalau bulan puasa di situ bikin sholat tarawih. Bikin sholat tarawih. Kenapa? Karena selesai sholat ada makanannya. Dan terkadang si tuan rumah ini dadak-dadakan bagi duit. Bagi duit. Oh, jadi tiap malam tuh penuh gitu sholatnya. Nah, si tuan rumah ini nggak ngasih tahu kapan bagi duitnya. Kalau dikasih tahu nanti ramainya pada malam itu aja, besoknya atau sebelumnya kosong lagi. Ada masjid di mana tuh daerah Kampung Baru, itu penuh terus kalau salat tarawih. Kenapa? Karena ada donatur di situ. Pokoknya siapa yang salat tarawih di situ full 1 bulan, nanti ada catatannya itu akan mendapatkan darfes umrah gratis. Wah, banyak yang sholat, terutama nenek-nenek kai-kai itu banyak sholat situ. Nanti dihitung, ditulis ada pencatatnya. Nah, kalau seandainya sudah 30 hari pas, nah ditulis, masukkan goncangnya. Malam yang ke-30 atau yang malam ke-29. Goncang keluar. Wah, langsung senang, orang dapat umrah gratis. Ya enggak? Ada satu masjid, saya sebutkan aja lah masjidnya sebagai motivasi ini ya. Di Masjid Al-Amin Auri, tahu Auri? Sepinggan. Itu kalau sholat qiyamul lail dengan sholat taraweh, lebih banyak orang yang sholat qiyamul lail daripada sholat taraweh. Qiyamul lail itu kan mulainya jam 3, jam 2 sampai selesai jam 3. Kenapa banyak? Karena setelah selesai sholat nasi padang. Sahur nasi padang itu. Tapi kalau sholat tarawih ya sudah, sebentar aja.
Itu terkadang nasi Padang tuh bisa sampai 300 bungkus itu. Ya, kemahalan nasi Padang, nah nasi campur aja lah lebih murah dikit katanya. Nah itu tuh. Kalau malam ganjil sudah lama tuh, puluhan tahun sudah. Kalau malam ganjil saya di situ. Kalau malam ganjil saya, kalau malam genap Ustadz Agus Khairul Huda di situ. Mulai lama sudah, lama banget sudah tuh. Mulai dulu sudah puluhan tahun di situ. Di booking terus saya. Pokoknya kalau bulan puasa sudah situ. Tapi terkadang saya bilang, Pak, jangan dijadwalkan ya. Kalau seandainya jangan dijadwalkan di jangan cepat-cepat. Saya takut nanti saya umrah bulan puasa. Nah, biasanya kalau saya umrah tuh biasanya saya umrah di awal Ramadan saja. Awal Ramadan, nggak mau akhir Ramadan. Ya, karena kalau di akhir Ramadan umrah di Mekah itu manusianya padat banget. Padat. Kita mau ke masjidnya susah. Jadi ujung-ujungnya sholat di depan hotel aja. Jauh-jauh kita ngeluarkan duit banyak-banyak, sholatnya di depan hotel. Saking padatnya manusia itu. Makanya biasanya di awal-awal Ramadan saja masih kita bisa masuk sampai ke depan Ka'bah situ. Ala kulli hal. Sampai mana tadi kita kok sampai ke masalah umroh? Oh, nasi Padang. Imamnya terlalu cepat ya. Tapi banyak. Ini imamnya sedang saja tapi zaman sedikit. Lebih baik yang sedang ini daripada ngikutin yang banyak tapi sholatnya kayak dikejar hantu. Nah, orang Banjar itu sholat dikejar hantu. Baik, lanjut. 6. Apabila jamaah sholat sedikit, apabila jamaah yang sedikit sholatnya di awal waktu. Sholat jamaah sedikit tapi di awal waktu. Ini sholatnya di awal waktu tapi jamaah sholatnya sedikit tapi di awal waktu. Ini jamaahnya banyak tapi mundur waktunya. Mundur waktunya. Ini biasanya dulu ya, waktu saya masih jadi penghulu itu sering diundang rapat itu. Kan sekarang kan saya sudah di Amburawang. Kalau dulu jadi penghulu di Balikpapan. Nanti dikit-dikit diundang di kantor wali kota, diundang itu ada seminar inilah itu. Atau rapat ini, rapat itulah, MUI lah. Itu nanti mau dekat zuhur, break sudah. Ya pas selesai orang adzan zuhur. Diumumkan di situ, bapak-bapak para tamu undangan, makan siang sudah siap. Makan siang sudah siap. Nah, ini pas orang adzan kita makan, tapi pas orang adzan, bagaimana ini? Mana ini buah si malakama ini? Kita mau sholat, tapi jamannya sedikit. Nah, biasanya tuh saya lihat sikon dulu tuh. Kalau seandainya ada yang sholat duluan, walaupun cuma berdua, bertiga, saya biasanya ikut jamaah itu. Ikut jamaah itu dulu. Tapi kalau seandainya pada makan semuanya, ya udah makan aja dulu. Nanti ada yang nyemetuk, tanya dia, Pak, sholat itu nomor berapa sih? Katanya dia kan. Kata saya nomor 2 sholat itu. Nomor 1-nya apa? Syahadatain, kata saya. Syahadatain. Kita katanya kalau ke sholat, adanya tuh Pak, kalau kita sholat Pak nanti tertinggal kuahnya aja itu. Makan dulu dah, ya sudah makan dulu. Nah, makan dulu. Tapi saya lihat juga kadang kalau seandainya memang ada yang sholat, ya duluan saya. Ngantri itu banyak, ngantri kan. Kita selesai sholat belum selesai lagi orang ngantri itu terkadang. Ya sholat aja dulu orang sebentar aja. Sudah punya wudhu, sudah ya kita sholat. Sholat, selesai sholat masih aja orang ngantri itu. Habis Pak, tenang, masih ada di belakang. Tinggal kokinya bilang, pramusajinya kan ada itu. Pas ayamnya goreng habis, ayam gorengnya. Datang lagi yang baru. Ala kulli hal.